Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah saya Eli Tarliani masih bisa bertemu dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 9. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai dinamika penduduk Amerika. Adik-adik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah kegiatan pembelajaran mengenai materi dinamika penduduk Amerika dilaksanakan, siswa atau kalian diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kuantitas penduduk benua Amerika dan penyebarannya dengan benar. Yang kedua, menjelaskan komposisi kualitas penduduk benua Amerika dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi penduduk benua Amerika meliputi agama, budaya, dan bahasanya dengan benar. Dinamika penduduk Amerika sama halnya seperti wilayah lain di dunia, baik itu negara maupun benua, penduduk benua Amerika pun dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Tercatat pada tahun 2015 sekitar 987 juta jiwa. Namun, pada tahun 2021, tepatnya bulan Juli, diperkirakan sekitar 1.022.831.000 jiwa. Ini menurut data kependudukan dunia. Laju pertumbuhan penduduknya bisa disimpulkan relatif rendah, yaitu sekitar 0,9% per tahun. Persebaran penduduk benua Amerika tidak merata. Konsentrasi atau kepadatan penduduk benua Amerika berada di bagian barat dan timur dari negara Amerika Serikat, kemudian Amerika Tengah dan sekitar Kepulauan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah dari benua Amerika relatif kurang kepadatan penduduknya. Demikian juga wilayah paling utara dan paling selatan dari benua Amerika jarang penduduknya. Mengapa? Karena wilayah ini sudah mendekati wilayah kutub, baik wilayah kutub utara maupun kutub selatan. Berikutnya, komposisi penduduk benua Amerika. Komposisi atau pengelompokan penduduk benua Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sekitar 20% dari penduduk benua Amerika berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia di atas 65 tahun. Ini artinya sekitar 35% dari penduduk benua Amerika merupakan usia non-produktif, yaitu usia di mana seseorang belum mampu atau sudah tidak mampu menghasilkan barang atau jasa. Dan selebihnya sekitar 65% merupakan penduduk usia produktif, yaitu usia di mana seseorang mampu menghasilkan barang atau jasa. Benua Amerika kualitas penduduknya berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada juga yang dikatakan relatif sedang. Kualitas penduduk yang paling tinggi di benua Amerika diantaranya adalah penduduk negara Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Chili. Dan negara dengan kualitas penduduknya sedang kebanyakan berada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, seperti Paraguay, Bolivia, Jamaika, Venezuela, Brasil, dan Panama. Bagaimanakah kondisi penduduk benua Amerika? Penduduk asli benua Amerika adalah bangsa Indian dan Eskimo. Namun, bangsa Indian makin lama jumlahnya makin berkurang. Mengapa? Karena mereka terdesak oleh perkembangan dari para migran atau pendatang, yaitu terutama orang-orang kulit putih yang datang ke benua Amerika sejak abad ke-15. Para migran berasal dari berbagai benua yang terdiri dari 3 ras utama, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Dalam perkembangannya, penduduk asli dan pendatang saling berbaur dan hidup bersama secara berdampingan
sehingga terdapat penduduk campuran yang terjadi akibat adanya pernikahan berbeda ras. Berikutnya, budaya penduduk benua Amerika. Budaya penduduk benua Amerika terbagi menjadi dua budaya, yaitu budaya Amerika Utara atau disebut juga budaya Anglo dan budaya Amerika Selatan yang disebut juga dengan budaya Latin. Amerika Serikat yang berada di kawasan Amerika Utara paling beragam budaya penduduknya. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bahkan budaya Amerika, terutama budaya Amerika Serikat, banyak mempengaruhi budaya wilayah lainnya di dunia. Bahasa yang digunakan oleh penduduk benua Amerika yaitu bahasa Inggris yang paling banyak, kemudian bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, serta bahasa Mandarin. Selanjutnya masih mengenai kondisi penduduk benua Amerika, yaitu mengenai agama. Penduduk benua Amerika, baik Amerika Utara dan juga Amerika Selatan, sebagian besar adalah penganut agama Kristen, terutama Protestan dan Katolik. Katoliknya adalah Katolik Roma. Dan sebagian lagi menganut agama Islam, Yahudi, Hindu, Buddha, Tao, dan bahkan ada yang tidak menganut agama apapun atau yang kita sebut dengan istilahnya ateis. Budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan terlihat dari gaya busana, olahraga, dan makanannya. Produk budaya dari Amerika Utara seperti sepatu, jeans, topi koboi, dan sepatu boot ini banyak sekali digunakan di beberapa negara, bahkan di beberapa benua. Dalam bidang seni, banyak karya seni yang dijadikan kiblat bagi warga dunia, seperti film dan acara televisi. Selain budaya Amerika Utara atau Amerika Anglo, juga terdapat budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Musik dan tarian menjadi ciri khas dari budaya Amerika Selatan. Di antaranya, tarian samba yang berasal dari Brasil, tango yang berasal dari Argentina dan Uruguay, serta tarian cumbia yang berasal dari negara Kolombia. Inilah salah satu contoh budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Contoh budaya Amerika Utara atau Anglo dengan ciri khasnya yaitu topi koboi dan sepatu boot. Dan juga ada budaya Amerika Selatan atau budaya Latin dengan ciri khasnya berupa tarian-tarian gembira. Di sini saya contohkan yaitu tarian cumbia yang berasal dari negara Kolombia. Adik-adik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, pertemuan kita kali ini mengenai dinamika penduduk benua Amerika kita akhiri dulu sampai sini. Dan seperti biasa ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, penduduk benua Amerika ada di peringkat berapa di dunia berdasarkan kuantitasnya? Dan kemudian mengapa penyebarannya tidak merata? Pertanyaan yang kedua, mengapa kualitas penduduk negara Amerika Serikat paling baik di benua Amerika? Dan yang ketiga, sebutkan 2 pembagian budaya benua Amerika. Saya haturkan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya dengan materi-materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.